Oke, selamat sore semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai ISG karena ISG sudah mulai volatile lagi, Lalu kita akan bahas juga mengenai buyback saham karena kita lihat beberapa emiten itu sudah kena untuk batas buybacknya. Nah, sebentar saya kasih tunjuk tabel buybacknya dulu. Nah, ini tabel buyback yang pernah kita buat. Mostly rata-rata udah hampir kena. Misalkan Bank BRI. Bank BRI itu 12 Juni atau hari Jumat kemarin. Lalu ada PTPP juga 12 Juni udah selesai. Ada PTBA 16 Juni. Yang mana itu hari apa tuh? 16 Juni berarti hari Selasa. Dan lain-lain. Sama ada Telkom juga. Nah, karena udah deket deadline buyback ini, banyak orang yang mengait-ngaitkan kenaikan IHSG, lalu pergerakan asing itu dengan buyback. Ada yang bilang pergerakan Telkom di akhir-akhir ini di sini itu karena buyback emiten karena asingnya jual ke Telkom karena dia buyback. Nah, kalau mau ngomong seperti itu, kenapa yang BRI waktu di periode sini nggak dikaitkan juga dengan buyback? Kenapa yang dikaitkannya baru yang atas ini, asing belanja baru dikaitkan dengan buyback kalau akan diguyur lagi. Nah, jadi banyak banget orang yang kebingungan. Karena dari bursa pun data buybacknya sendiri itu nggak dikasih ke dari emitennya sendiri itu nggak dikasih ke publik. Jadi nggak dikasih ke publik. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke bahas ISG-nya, karena ISG-nya kita tahu kemarin cukup keren menurut saya ISG-nya. Gap down, turun, sempat beberapa saham sempat auto reject bawah seperti Mandiri, BNI, lalu closingnya comeback dengan luar biasa. Tapi outflow-nya 1 triliun, di mana Telkom yang besar. Nah, ini nanti kita ISG bahas di belakang nih. Sekarang kita akan bahas mengenai buyback-nya dulu. Jadi sebenarnya laporan buyback itu belum bisa kita dapat, tapi kita bisa compile dari beberapa file. Misalkan dari file laporan keuangan kuartal 1 itu udah ada data Bank BRI buybacknya berapa. Lalu data apa lagi, misalkan data dari keterbukaan informasi yang disampaikan sama orang bursa pun itu bisa jadi acuan atau bisa jadi gambaran kurang lebih buybacknya seperti apa. Nah, di sini saya coba mengestimasi. Jadi ini cuma estimasi. Ini bukan sebentar. Dan ini bukan keadaan sesungguhnya, cuma estimasi aja. Estimasi. Jadi contohnya misalkan ini di Bank BRI. Di Bank BRI dana yang disediakan itu 3 triliun. Periodenya dari 13 Maret sampai 12 Juni. Sebentar saya kasih warna merah biar enak melihatnya. 13 Maret sampai 12 Juni. Oke. Nah, di sini di laporan keterbukaan informasi mereka pakai broker OD atau dana reksa sekuritas. Jadi, dari sini kita punya asumsi bahwa setiap pembelian OD itu adalah Bank BRI. Nggak salah dong asumsinya, walaupun OD yang bertransaksi yang mungkin ada bukan Bank BRI juga, cuma ini baru asumsi. Nanti di belakang kita jelasin asumsinya ternyata dipatahkan. Asumsinya ternyata di counter dengan pernyataan Bapak, saya lupa Pak siapa, orang bursa. Nanti kita asumsi aja dulu OD semua. Nah, oke. Dari sini kita tahu data pertama di laporan keuangan untuk periode 13 Maret sampai 31 Maret itu ada buyback sebanyak 7.100 lembar saham atau 71.000 lot di harga 3.252. Ini datanya saya dapat dari mana? Datanya saya dapat dari laporan keuangan kuartal 1. Jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri, bisa bisa lihat sendiri, bisa hitung sendiri. Jadi ketika ada orang bilang asing jualan karena ada buyback atau asing beli karena ada buyback, cek dulu datanya bener enggak, jangan cuma kemakan omongan doang. Karena kita harus bicara pakai data toh.
Nah, ini data kuartal 1 dengan total harga perolehan 23 miliar. Nah, selanjutnya untuk periode 31 Maret sampai 12 Juni itu nggak dikasih tahu sama sekali. Itu nggak dikasih tahu sama sekali, nggak dikasih tahu sama sekali apa, nggak dikasih sama sekali seberapa banyak udah BRI udah realisasiin buyback dia. Nah, di sini saya pakai broker summary tentunya karena dengan asumsi semua OD adalah BBRI. Saya asumsi, jadi dicatatkan ada transaksi sebanyak 191 juta lembar saham atau 1,9 juta lot saham OD itu beli di Bank BRI dengan harga pembelian rata-rata itu 2.721. Nah, dengan ini total harga perolehannya 519 miliar atau kalau di total semua keseluruhan estimasi, ingat ini cuma estimasi, adalah 543 miliar dengan total lembar sahamnya 198 juta dengan average 2.740. Oke, sampai sini. Jadi secara keseluruhan estimasinya itu Bank BRI udah buyback sekitar 18%. 18% dan periode buyback Bank BRI itu udah habis, udah nggak bisa lagi. Jadi Bank BRI udah nggak bisa buyback lagi. Artinya apa? Artinya asumsi bahwa ini asing beli buat dijual ke lokal yang buyback itu terpatahkan. Karena nyatanya pada periode setelahnya sampai 12 Juni sekarang itu Bank BRI yang direpresentasikan di broker OD itu tidak melakukan pembelian yang signifikan sejumlah buybacknya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat di 2015. 2015 Bank BRI pun sempat buyback. 2015 Bank BRI sempat buyback. Ini kita buka. Ini saya blok-blok hitam karena Bapak Ibu fokus lihat-lihat yang lain dulu. Nah, pada 2015 itu Bank BRI itu memerintahkan broker DX. Jadi bukan broker OD. Broker DX adalah underwriter-nya. Nah, entah kenapa untuk periode buyback periode ini itu Bank BRI pakai broker OD. Nggak tahu. Jadi yang disuruh itu broker OD, yang dimandatkan broker OD. Nah, lalu dana yang disediakan itu 5 triliun. Sementara realisasinya dari periode buyback 12 Oktober 2015 sampai 12 Januari 2016 itu adalah 48% atau 2,4 triliun. Datanya dari mana, Pak? Dari laporan keuangan dari keterbukaan informasi. Jadi ini by data, bukan cuma asal ngomong, bukan cuma asal bilang, asal opini, tapi ini by data. Nah, dari data ini kita tahu bahwa buyback itu nggak harus semuanya dibelanjain. Buyback itu kalau dapatnya cuma segini ya udah cuma segitu. Berarti kalau kasus ini di Bank BRI, kalau dapatnya cuma 543 miliar ya udah 543 miliar. Nggak bisa nanti setelah periode buybacknya selesai, terus tiba-tiba asingnya jualan dan broker OD-nya beli banyak, terus orang langsung bilang atau analis atau siapapun langsung bilang ini buyback Bank BRI yang nggak nyambung karena periodenya udah selesai. Seperti itu. Karena periodenya udah selesai. Nah, ini buat Bank BRI. Selanjutnya buat apa lagi? Selanjutnya ada Telkom. Nah, ini yang kemarin ramai juga nih, saham Telkom. Saham Telkom itu dana yang disediakan itu adalah 1,5 triliun. Telkom sendiri memberikan mandat kepada broker DX atau Bahana Sekuritas. Periodenya 30 Maret sampai 29 Juni. Jadi masih ada waktu nih cukup lama. Sekitar 2 minggu lagi. Telkom 2 minggu lagi. So far kita pakai asumsi broker DX lagi. Jadi kita asumsi broker DX adalah Telkom. Jadi semua yang transaksi DX adalah Telkom. Itu ada pembelian sebanyak 60 juta lembar saham dengan harga 3.177 atau 1.900 atau 191 miliar atau udah 12,77% realisasinya. Nah, kenapa saya berani gunakan asumsi broker summary? Karena kita coba lihat, kita mundur fakta lagi. Coba kita lihat di periode ini, di periode Bank BRI 12 Oktober sampai 12 Januari 2016.
broker summary Bank BRI. Periode kita masukin 10, 12, 15, 1, 12, 16. Kita lihat, kita rubah ke domestik. Kenapa ya? Karena Bank BRI representasinya domestik. Nah, di domestik kita lihat broker yang paling banyak beli itu DX sebanyak 2,3 juta lot. 2,3 juta lot dengan total perolehan atau dengan value 2,550 triliun. Sedangkan di sini 2,418 triliun. Artinya ya kalau mau dihitung berarti dari 2,55 triliun itu 2418-nya atau sekitar 90%-nya itu punya DX, punya Bank BRI. Jadi pembelian broker itu bisa menggambarkan untuk realisasi buyback. Kurang lebih bisa menggambarkan walau tidak akurat tapi setidaknya bisa menggambarkan. Jadi kenapa itu saya pakai asumsi broker OD di Bank BRI, broker DX di Telkom gitu. Nah, untuk di Telkom itu kita dapat nih harga perolehannya atau broker DX itu udah belanja yang kita asumsikan Telkom itu sebanyak 191 miliar. Nah, terus kemarin dikaitin, katanya ada yang bilang kalau asing jualan berapa hari nih? 6 hari terakhir ini adalah jualan ke Telkom karena pembeli karena ada buyback katanya. Kurang lebih intinya yang nyerap barangnya si asing jualan ini adalah buyback karena nilainya berdasarkan ilmu cocokmologinya adalah 1,693 triliun. Jadi 1,6 triliun artinya sesuai sama budget buybacknya Telkom yang 1,5 triliun. Nah, tapi ketika kita cross check di data ya sekali lagi kita harus jadi orang yang kritis. Kita sekali lagi cek data, kita lihat 6 hari terakhir berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari tanggal 5 Juni sampai sekarang kita lihat saham Telkom DX-nya yang merepresentasikan Telkom itu beli berapa? Cuma 38,5 miliar. Jadi asumsi ini atau cocokmologi ini itu terpatahkan. Nah, mungkin ada yang komentar lagi. Tapi bisa aja dong Telkom buybacknya nggak pakai broker DX. Misalkan pakai broker CC atau YP atau siapa. Ya bisa aja. Cuma kalau benar seperti itu, berarti nama baik Telkom itu akan rusak. Good corporate governance-nya itu akan rusak. Trust investornya akan rusak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang di keterbukaan. Jadi pikiran kita boleh liar, boleh mikir bandar-bandaran, boleh mikir bisa nego pasar segala macem. Cuma ya kita harus lihat perusahaan sebesar Telkom, saya yakin akan menjaga good corporate governance-nya. Cuma karena uang 1,5 triliun yang buyback itu sampai menyelewengin, menyembunyikan dari retail pakai broker lain, saya rasa enggak. Sekelas Telkom enggak gitu. Setelah sekelas Telkom, sekelas BRI, sekelas yang lain-lain emiten besar rasanya enggak. Orang emiten yang kecil aja kayak kayak IS aja buybacknya pakai broker yang dimandatkan kok, masa ini Telkom enggak. Seperti itu. Jadi ini buat Telkom. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada ini Bank BNI, ini Bank BNI harusnya. Nah, ini Bank BNI itu asumsinya broker OD karena underwriter. Nih, Bank BNI asumsinya broker OD itu kurang lebih udah 12,87%. Nggak jauh beda lah sama sama Telkom seperti itu. Nah, tapi asumsi BRI udah 543 miliar, asumsi kita kan semua kan ngikutinnya asumsi OD semua, langsung BRI. Padahal mungkin aja kita tahu belakangan ini banyak pemain baru masuk market yang uangnya bukan uang kecil, uang gede-gede. Bisa aja orang buka rekening di OD terus beli Bank BRI dan itu tercermin, itu bisa. Dan asumsi itu didukung oleh statement dari saya lupa Pak siapa namanya.
Jadi ini adalah dia memberikan keterbukaan informasi mengenai realisasi buyback BUMN per periodik. Jadi ini periodik 23 April itu realisasinya 181 miliar dari total 10,1 triliun untuk BUMN ya semua, berarti Bank BRI, Telkom, BNI, semua BUMN itu baru buyback 1,81 triliun. Sementara per 27 Mei itu realisasi buybacknya 326 miliar. 326 miliar. Nah, ini saya tarik dari Juni sih. Cuma dari sini aja itu nggak match. Artinya realisasi buyback BUMN 326 miliar. Tapi kalau kita jumlahin BRI, kita jumlahin Telkom, kita jumlahin BNI, itu udah 966 miliar. Bedanya cukup jauh. Belum lagi ada PTPP, ada PTBA, ada segala macam. Artinya apa? Artinya ya bisa jadi OD yang beli besar ini bukan BRI. Bisa jadi institusi lokal atau investor lokal besar. Bisa aja. Cuma poin dari semua itu, poinnya adalah buybacknya belum selesai. Buybacknya udah selesai, tapi realisasinya nggak sebesar buyback sebelumnya, nggak sebesar seperti BRI tahun 2015, itu nggak sesuai, nggak sebesar itu. Nah, nggak sebesar ini kan sampai 50%. Nah, dan kita lihat beberapa emiten BUMN pun nggak jadi buyback. Contohnya Antam itu ada beritanya kalau dia bilang dia nggak jadi buyback. Terus ada beberapa emiten yang belum melaksanakan buyback. Nah, itu beritanya Bapak Ibu bisa cari semua lah, bisa cari semua di Google. Di Google banyak beritanya. Nah, realisasi buyback baru sekian, kontribusi BUMN masih minim. Jadi ini data-data ini bisa Bapak Ibu lihat semua. Sebab Bapak Ibu cari mau lihat apa lagi? Misalkan mau lihat misalkan BRPT buyback pakai Henan Putirai. Kalau kita lihat di broker summary itu memang ada Henan Putirai. Kita lihat BRPT periodenya kapan nih? Periodenya 13 Maret sampai 13 Juni, berarti udah selesai nih BRPT kita lihat. Nah, broker HP ada senilai 100 miliar, artinya udah buyback sebesar 10%, karena maksimal buybacknya 1 triliun. Nah, jadi itu data-data bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Ini data Telkom, dia buyback pakai broker apa, periodenya kapan, ini Bank BNI, dia periodenya kapan, sebesar apa, itu ada semua. Jadi jangan mudah jangan mudah percaya kalau orang kasih opini apa, termasuk kalau saya kasih opini something, dicek lagi di pasar, dicek lagi di website bursa, dicek lagi di Google. Kenapa ya? Karena opini yang saya kasih, opini yang orang lain kasih itu akan menentukan keputusan investasi, mungkin akan menentukan keputusan investasi Bapak Ibu. Dan saya rasa untuk keputusan investasi itu melibatkan pasti yang jelas melibatkan uang, dan saya rasa Bapak Ibu nggak bisa asal sembarang telan bulat-bulat apa yang dikatakan analis, apa yang dikatakan saya, apa yang dikatakan orang-orang di grup saham. Seperti itu. Nah, contoh yang udah beres buyback apa? Ada ISPAK, itu udah beres buyback. Kita tinggal cari. Keterbukaan gampang, kita tinggal ke keterbukaan informasi, laporan tahunan, pembukaan kembali hotel, material COVID, segala macam kita cari. Memaksa. Saya ingat saya ada saham ini, fakta material pembelian kembali. Nah, ini dia bilang 1 Maret sampai 15 Maret belum ada. Jadi ISPAK ini saya ingat saya udah deh, cuma harus cari ininya. Coba buyback, kita ketik kata kuncinya. Buybacknya dipisah. Jadi informasi bukan realisasi. Seingat saya ISPAK itu udah, cuma memang nominalnya kecil, memang cuma 12 miliar kalau nggak salah ISPAK. Coba dicari aja deh, saya nggak ketemu periodenya, laporannya. Cuma kemarin saya rasanya baca dan udah selesai buat ISPAK itu. Jadi gitu.
buat buyback emiten. Jadi buat buyback emiten. Jadi terutama buat Telkom ya asumsinya terpatahkan. Terus banyak yang tanya, terus saham Telkom gimana? Layak beli atau enggak? Layak beli atau enggak? Nah, saya tipe orang, saya udah sering kasih tahu di grup, saya tipe orang bukan bukan walaupun saya pakai metode analisa bandarmologi atau foreign flow, saya tidak telan bulat-bulat analisa tersebut. Artinya saya tetap pakai technical buat batasin resiko dan melihat rewardnya sebesar apa. Nah, di sini buat saham Telkom. Buat saham Telkom kita harus ingat saham Telkom belum bagi dividen. Saham Telkom belum bagi dividen, saham Telkom akan bagi dividen. Akan bagi dividen, RUPS-nya harusnya sekitar 2 minggu lagi. Dan bagi yang ngikutin beritanya atau rumornya, itu katanya dividen saham Telkom itu akan besar. Itu akan besar. Nah, bener nggak nih rumor ini? Nah, kita cek lagi ke data, kita hitung lagi ke data. Kita buka laporan keuangan Telkom berapa, kita lihat kebijakan dividennya seperti apa. Nah, ini saya udah ada simulasi. Jadi seperti biasa, saya simulasi dulu baru sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi, saham Telkom itu punya kebijakan dividen. Dia akan bagi dividen minimal 65% sampai dengan 90%. Sampai dengan 90%. Tahun 2018 sendiri DPR-nya atau payout ratio-nya itu 90%. Nah, melihat Pak Erik mau dividen besar, harusnya asumsinya 90%. Nah, jadi kita pakai asumsi DPR-nya 90%. Dengan total laba Telkom itu 2019 itu 27,5 triliun. Mohon koreksi kalau saya salah, saya ngambil data dari laporan keuangan. 90% berarti dividen payout-nya sekitar 24,7 triliun. Jumlah listednya ada 99 miliar. Berarti dividen per sahamnya kurang lebih 250. Dengan harga Telkom sekarang 3.000 ya? 3.030. Dengan 3.030 sekarang, ya kita lihat aja yieldnya berapa. Yieldnya 8,25%. Artinya apa? Artinya ya kalau Telkom turun lagi, yieldnya makin besar dong. Jelas, yieldnya makin besar. Kalau menurut saya ini udah deket di support, beli aja. Beli aja. Terus kalau lihat market sekarang kondisinya lagi volatile, Pak Frans. Kalau menurut saya bedakan antara dividen trap saham blue chip dengan saham yang nggak jelas. Saham yang nggak jelas, contohnya saham merek atau saham apa lagi, saham yang likuiditas yang nggak terlalu bagus itu kita beli karena dividen besar, atau MLPT yang kemarin di contoh MLPT yang kita beli karena MLPT yang Bapak Ibu mungkin beli karena dividen besar. Ya saham-saham seperti ini ya nggak layak lah intinya, walaupun udah dibeli karena kejar dividen. Tapi kalau Telkom saya rasa cukup layak untuk dibeli, cukup dibeli. Terus kalau turun lagi gimana? Gunakan ini tanpa bosan-bosannya saya selalu bilang, gunakan kalkulator ini, kalkulator masa krisis. Artinya ya kita bisa set, saya akan beli tiap turun berapa, pembelian pertama saya di harga berapa, nanti saya dapat harga averaging berapa, plus saya lihat saya udah dapat kepastian keuntungan dari dividen Telkom berapa, nanti tinggal averaging. Harusnya dengan money management yang bagus bisa untung. Itu pun yang terjadi di PTBA. PTBA orang-orang pada takut masuk. Kenapa? Karena bandarmologi investor retailnya beli terus. Cuma kalau saya lihat yieldnya sekarang 13%. Ini PTBA kita beli sekarang, diemin sampai tanggal kumdet. Kumdetnya kalau nggak salah 18 sampai tanggal kumdet, nanti ARB lagi. Ya bisa kita pertimbangkan untuk nabung lagi. Ini PTBA, bukan saham apa misalkan yang nggak liquid yang lain. Yang kalau ARB bisa ARB terus-terusan. Nah, paling ini maksimal 2 minggu 3 minggu itu udah recovery lagi, udah bagus lagi. Seperti itu. Jadi jangan takut sama saham-saham berdividen besar dari BUMN. Atau contohnya HMSP kemarin. HMSP juga dividennya besar. HMSP dividennya besar cuma karena orang-orang takut nggak berani beli, ya kehilangan banyak opportunity. Seperti itu. Nah, jadi itu buat contoh aja. Atau ada orang yang takut tapi asingnya outflow terus, Pak Frans. Ini kan indikasinya jelek. Yes, indikasinya jelek. Tapi lihat, udah disupport yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Bapak Ibu punya 100.000 lot, terus Bapak Ibu jual di sini 100.000 lot habis.
Besoknya apa saya nggak boleh langsung beli 100.000 lot lagi? Kan boleh. Itulah yang terjadi di saham Bank BRI. Di saham Bank BRI orang-orang takut sama outflow yang besar-besar ini. Takut sama outflow yang besar ini. Nah, outflow yang besar ini ya mungkin aja asing lagi ngabisin barang tradingnya, terus besoknya di sini dia mau beli lagi, ya sah-sah aja, jadi langsung inflow. Makanya diikutin daily money flow hariannya. Seperti itu. Jadi buat saham Telkom, menurut saya nggak usah takut sih, nggak usah takut, ya opportunity. Ini saham Telkom loh, saham Telkom, saham blue chip. Seperti itu. Terus IHSG gimana? Ini yang IHSG yang menarik ya untuk dibahas. Videonya udah 26 menit, cukup panjang nih. Terus IHSG gimana? IHSG secara mengejutkan itu kemarin Dow turun hari Jumat pagi itu Dow turun 6, kalau nggak salah sekitar 6, sekian persen. Saya lupa angka pastinya. Turun sekian 6,9%, dan market expect kalau akan ya ARB gitu, bukan langsung ARB. Dan kenyataannya memang iya, buka ARB, tapi setelah siang kita terus pantau di grup, kita di channel kita bilang bahwa penurunannya nggak semengerikan apa yang dipikirkan investor retail. Nggak semengerikan yang dipikir investor retail, nggak semengerikan apa yang diperkirakan para pelaku pasar. Sorenya rebound dan saham-saham seperti Bank BRI, Bank Mandiri yang hari-hari sebelumnya tetap diakumulasi asing, buktinya tetap naik juga. Ini Bank Mandiri tetap naik juga yang diakumulasi asing. Atau BBRI yang asingnya udah mulai jualan. Ini Bank BRI, asingnya udah mulai jualan. Nah, cuma terus gimana Pak Frans, Bank BRI, Bank Mandiri, dan bank-bank lainnya? Menurut saya beli aja dengan view apa? Dengan view, jadi Bapak Ibu kalau dapat Bank BRI ARB, kalau dapat Bank Mandiri ARB, dimakan aja, tapi dengan catatan bukan langsung all in ya. Misalkan pakai money manajemennya, pakai kalkulator yang saya pernah kasih ini. Nah, yang kalkulator yang pernah saya kasih ini dipakai kalkulatornya. Misalkan asumsi 3 kali ARB, mungkin nggak sih saham Bank BRI akan 3 kali ARB lagi, saham BBCA akan 3 kali ARB lagi berturut-turut? Kalau mungkin ya diatur, misalkan money manajemennya 4 kali deh, 25%, ya tinggal di set di sini. Seperti itu. Dan kalau kita dan beberapa orang itu takut sama ini. Takut sama outflow-nya IHSG yang nyampe 1 triliun kemarin. Nah, ini menarik nih. Orang-orang takut sama outflow IHSG 1 triliun kemarin, tapi nggak takut sama inflow IHSG di 4 hari ini, yang sebagian besar itu inflow-nya disumbang sama Bank BRI. Coba kita buka chart lagi buat data, buat pembuktian. BBRI FF. Ya, ini Bank BRI, saham Bank BRI. Kita lihat Bank BRI. Tuh, sebagian besar inflow di sini itu karena Bank BRI. Kenapa kita kemarin nggak takut? Karena kalau inflow dari Bank BRI berarti kan nggak solid inflow-nya. Inflow-nya cuma dari Bank BRI sama Bank BCA. Kita lihat lagi Bank BCA. Nah, silakan. Nah, ini cocokmologi, tapi by data. Cocokmologi ini ada datanya. Kita lihat banking lain, misalkan BBNI. Nggak ada outflow yang signifikan di periode ini. Atau BMRI. Nah, outflow-nya nggak terlalu signifikan dibanding BBRI. Inflow-nya dibanding BBRI. Jadi saham-saham blue chip lain itu nggak ada outflow yang signifikan. Nggak ada inflow yang signifikan. Jadi inflow IHSG di sini itu mayoritas disumbang oleh Bank BRI sama BBCA. Nah, kenapa waktu naik ini kita nggak khawatir? Kenapa kita malah khawatir ketika baru out 1 triliun kita khawatir? Padahal kalau kita lihat di dalam outflow 1 triliun itu ya memang mayoritasnya memang saham-saham big cap yang kena. Jadi ini cukup rata nih. Seperti Telkom yang cukup kena banyak. Ini 450 miliar sendiri. Selanjutnya ada BBRI juga tentunya. Ada BBRI juga yang mulai keluar. Nah, buat saham-saham yang, jadi buat Bapak Ibu, triknya bagaimana?
selama saham-sahamnya masih diakumulasi bandar, masih diakumulasi bandar atau masih diakumulasi investor asing, atau seperti Bank BRI average asingnya masih di 2.850, itu ya santai aja. Tahu dari mana average asing 2.850? Ya dihitung. Di video kemarin mengenai antara margin BRI dan IHSG itu saya udah bahas mengenai Bank BRI. Kalau Bank BRI ya range-nya paling 2.700, 2.900. 2.900, 2.700, 2.900, 2.700. Jadi ya itu ya tinggal dimanfaatkan, tinggal dipakai. Jadi nggak usah takut IHSG 1 triliun. Cari aja saham-saham yang masih diakumulasi bandar, saham-saham yang masih diakumulasi asing, asingnya belum untung, asingnya belum jualan, atau bandarnya belum untung, bandarnya belum jualan, jadiin watchlist. Nanti kalau market recovery bisa beli saham tersebut. Kenapa? Ya karena biasanya reboundnya cepat juga saham-saham yang diakumulasi asing. Contohnya kita kasih Pewon kemarin. Di video kemarin kita kasih Pewon. Lalu kita kasih apa lagi? Kita kasih Java. Java juga sama kita kasih kemarin. Apa lagi? Tins kita kasih. Ada apa lagi? SMRA juga kita kasih. Jadi ini beberapa contoh aja saham-saham yang masih diakumulasi bandar, diakumulasi asing. Jadi fokus aja sama sahamnya, karena kita nggak beli IHSG kok. Kita nggak beli IHSG. Cuma ya kita harus lihat kondisi juga, kondisi IHSG-nya. Karena umumnya mau apapun analisanya, kalau IHSG turun ya akan ikut turun. Cuma kita harus memanfaatkan korelasi yang kuat antara harga saham dan IHSG itu. Dengan cara apa? Cari saham yang diakumulasi, kita beli sahamnya. Supaya nanti waktu recovery, sahamnya itu biasanya paling cepat naik. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu pembahasan saya buat market minggu depan. Terus Senin gimana Pak? Senin sih seharusnya masih akan gap up. Nah itu harus kita lihat day by day, money flow-nya gimana, bandarmologinya gimana. Jadi nggak bisa cuma dengan ini, misalkan saham Telkom, cuma dengan ini kita langsung bilang Telkom jelek. Itu kita nggak bisa bilang gitu. Makanya di sini di broadcast terakhir kita pun bilang saham Telkom menarik buat spekulasi karena udah disupport walaupun asingnya jualan banyak. Karena kalau besoknya asingnya tiba-tiba masuk banyak, analisanya beda lagi. Saya yakin tuh orang-orang yang bilang asing Telkom jelek karena di outlawin akan bilang asingnya bagus lagi. Seperti itu. Karena ya sama lah kayak Bank BRI. Bank BRI asingnya keluaran terus di sini. Di sini mungkin orang-orang yang analisa pakai foreign flow atau orang-orang awam yang lihat, mereka melihat akan Bank BRI jelek. Tapi setelah ini inflow berturut-turut naik, apakah masih dibilang Bank BRI jelek? Kebalik, malah bilang asingnya luar biasa, asingnya nggak ngasih kesempatan buat masuk. Lah kemarin dikasih kesempatan nggak berani. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi jangan lihat analisa foreign flow, bandarmologi, atau analisa apapun itu, atau analisa money flow yang melihat ke belakang sedikit langsung jadi gambaran kalau ini saham jelek nggak bisa dibeli, kita harus takut. Enggak, tapi jadikan opportunity. Ini asing mau jualan sampai kapan? Nggak mau dong asing jualan terus, pasti rugi dong. Pasti akan ada asing di mana asing akan buyback lagi, akan beli lagi. Sama kayak kita lah. Kita jualan barang kayak tadi ilustrasinya. Ini di sini kita ngabisin barang 100.000, terus besoknya kita mau beli lagi 100. Masa nggak boleh? Kan boleh. Ya asing juga boleh. Seperti itu. Jadi ya semoga ini membuka pikiran buat Bapak Ibu semua yang lagi belajar nganalisa pakai asing, nganalisa pakai bandarmologi, atau nganalisa pakai lihat kondisi market saat ini, khawatir dan segala macam. Ya ini keadaannya. Seperti itu. Oke. Mungkin dari saya segitu aja. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya.